Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda dan seluruh peserta podcast Titian Silaturahmi. Sebelumnya kami mohon maaf karena ada terkendala teknis, jadi pelaksanaan mundur dari waktu yang sudah ditentukan. Tapi semoga tidak mengurangi semangat dari ayah bunda untuk belajar pada kesempatan kali ini. Selamat bergabung untuk ayah dan bunda di podcast Titian Silaturahmi episode 4. Ruang ngobrol santai namun penuh makna, tempat kita belajar bersama tentang dunia pendidikan, anak-anak dan juga keluarga. Perkenalkan, nama saya Sofianti yang akan memandu podcast Titian Silaturahmi kali ini. Sebagai tambahan informasi, podcast Titian Silaturahmi ini diselenggarakan oleh Sekolah Alam Gaharu berkolaborasi dengan Titian Amal. Lembaga Titian Amal ini merupakan lembaga fundraising yang menghimpun dana zakat, infak, sodako dan juga wakaf yang disalurkan untuk kegiatan sosial, kemanusiaan dan juga pendidikan. Baik, tema kita kali ini adalah mengatur screen time, membangun proteksi digital. Nah, sekarang semua hal melibatkan teknologi digital. Anak mulai bermain dengan gadget, main game, kemudian belajar juga di gadget. Bahkan kadang ketika ngobrol dengan keluarga pun sambil buka gadget. Nah, di balik kemudahan itu, tentu muncul berbagai banyak macam tantangan yang baru, seperti anak mulai emosinya tidak stabil, kemudian fokusnya juga sudah mulai terganggu. Bahkan bisa jadi untuk sebagian anak dan juga remaja, tidurnya semakin larut malam karena scrolling tanpa henti. Nah, topik kali ini akan membantu kita bukan untuk menjauhkan anak dari dunia digital, tetapi bagaimana kita sebagai orang dewasa dan juga orang tua tentunya untuk membantu supaya anak bisa bijak dan seimbang di dunia digital. Dan alhamdulillah pada kesempatan kita hari ini sudah hadir bersama kita semua narasumber untuk hari ini, yaitu Ibu Dr. Randa Dewi Kumala Dewi MPSI, seorang psikolog anak dan juga keluarga yang juga merupakan owner dari Biro Psikologi Center yang berkantor pusat di Antapani, yang akan memberikan sudut pandang dan juga pencerahan terkait bagaimana kita bisa mengimbangi supaya anak bisa bijak dalam dunia digital. Baik Ibu Dewi, Assalamualaikum, selamat datang ya Bu. Apa kabarnya Bu Dewi? Baik. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita hari ini ditemani oleh ahlinya ya Bu ya, karena permasalahan digital saat ini rasanya sudah semakin menjadi concern yang paling utama gitu ya di dunia anak-anak. Oke. Kita akan mulai ya Bu ya. Dimulai dari hal yang paling mendasar ya Bu ya. Saat ini anak-anak hidup di dua dunia ya Bu ya. Dunia nyata dan dunia digital. Itu tidak bisa kita jauhkan ya, tidak bisa kita hindari. Nah, sebetulnya apa sih makna dari keseimbangan digital untuk anak-anak masa kini? Ya, baik. Ini kata keseimbangan tuh sangat mewakili apa yang memang diperlukan dalam kehidupan kita, baik anak-anak maupun orang dewasa. Betul. Makna keseimbangan sekarang sudah disadari bahwa hidup ini tidak boleh hanya didominasi oleh satu saja kegiatan, tetapi juga memiliki keserasian antara berbagai aktivitas. Betul. Bahkan sekarang di dunia pekerjaan pun sedang digaungkan tentang work-life balance ini ya. Nah, untuk anak-anak dan remaja, barangkali kita juga orang dewasa dalam mengkonsumsi digital, pembandingnya adalah sebuah kehidupan yang real. Jadi diperlukan bagaimana kita menyeimbangkan kapan kita menggunakan itu dan kapan kita menikmati aspek lain dari kehidupan. Ya, tidak semuanya kegiatan bermain, kemudian hiburan, kemudian berelasi sosial itu diwakili oleh digital. Itu yang terlupakan dengan keasikan terlena ya. Kemudian Bu, nah kan memang ada satu kasus ya Bu ya tadi terkait keasikan dunia digital. Jadi ada
masukan, maksudnya kita tidak sering ya mendengar bahwa anaknya itu ketika sudah main gadget, keasikan digital, kadang ketika diambil emosinya berlebih gitu kan, emosinya meledak. Nah, kira-kira seberapa besar sih pengaruh atau dampaknya dari kelebihan penggunaan layar itu dan juga terhadap fokusnya anak-anak, terutama misalnya ketika anaknya sedang mengerjakan tugas, apalagi sekarang sudah musim zamannya multitasking digital ya Bu ya. Iya, Nah, betul. anak-anak tuh biasanya mungkin ya tadi tidak hanya anak-anak ya Bu ya, Iya. berarti orang dewasa Iya, juga betul, gitu. betul. Selain mengerjakan tugas, ya sambil mendengarkan musik, ya sambil juga scrolling media sosial ya Bu ya. Betul. Dan akhirnya berdampak kepada tugas yang dikerjakannya lama selesainya. Nah, dan juga mudah terdistraksi gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana nih pertanyaannya, seberapa besar dampaknya terhadap emosi dan juga fokus anak-anak? Iya. Ini dua-duanya sama besarnya pengaruhnya. Kita ketahui bahwa alat teknologi digital itu diciptakan dengan warna yang sangat menarik, sehingga terfokuslah kalau anak-anak yang masih kecil ya, sangat tertarik oleh apa yang ada di layar. Begitu memukaunya, perpaduan warna dan lain sebagainya, sehingga ingin mengkonsumsi itu terus-menerus. Kalau tidak ada tadi keseimbangan tadi, maka seseorang akan berpotensi untuk overfocus. Overfocus adalah dia tertuju pada satu hal itu sehingga hal lainnya tidak mendapatkan respon dari dirinya. Tidak ada yang menarik kecuali hal yang dihadapinya itu. Sehingga ketika diputus atau diambil tadi, maka akan terjadilah emosi. Sangat tidak bisa lagi menikmati hal lain selain gadget, katakan seperti itu. Kemudian juga dampak dari digital itu membuat seseorang mudah untuk membuang sesuatu yang dia tidak suka dengan scroll. Dengan demikian mudahnya menciptakan seseorang menjadi serba ingin cepat. Jadi tidak ada latihan menunda keinginan. Nah, itu yang membuat emosinya sangat impulsif dan sangat tidak sabaran. Kita tahu kalau dalam dunia yang real, si anak ini akan belajar tentang kesabaran. Misalnya bangun tidur, mama tunggu sebentar, mama lagi bikin susu. Maka anak tahu kata tunggu sebentar itu, dia henti sejenak, menangguhkan keinginannya, dan kemudian mamanya akan datang. Tetapi di dalam dunia digital itu tidak ada namanya bersabar. Kalau tidak sesuai ya dia ganti ya. Seperti itu ya. Jadi anak tidak berlatih mengenai pengendalian emosinya. Demikian juga dengan fokus. Fokus itu menyatakan ada 3 aspek di sana. Satu adalah tentang durasi atensi. Durasi atensi yang terlalu pendek membuat seseorang kualitas konsentrasinya juga menurun. Kedua adalah tentang distract. Membuat si anak mudah sekali ke distract dengan hal-hal apa yang terfokus kepada digital tersebut. Dan yang ketiga sifat impulsif. Dia terpacu sekali dengan dunia digital. Oleh karena itu kemampuan fokusnya menjadi sangat buruk, terbatas juga ya. Nah, oke, dengan kondisi seperti itu ya Bu, kira-kira kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa yang ada di sekitarnya, bagaimana nih untuk menolongnya gitu ya, untuk menanganinya gitu. Bagi yang belum terpapar, artinya belum mengenal anak-anak yang masih berusia 2 tahun, 3 tahun, para ahli mengatakan anak di bawah usia 2 tahun no gadget. Sama sekali tidak ada kegunaan. Karena di usia itu anak sedang belajar untuk sisi motoriknya, berbahasa, dia bicara. Maka kalau dia mengenal dunia gadget, dia tidak perlu menjawab apapun yang ada di sini. Artinya akan menghambat kemampuan berbicara. Jadi sebaiknya gadget itu hanya diketahui oleh anak di bawah 2 tahun sebagai alat untuk misalnya merekam, dia sedang makan, direkam, dan untuk memperkuat interaksi antara si mama, orang tua dengan anaknya gitu ya. Jadi tidak dibolehkan
Konsumsi memainkan ya, sendiri, untuk mengkonsumsi, konsumsi, betul, ya. betul. Nah, kemudian bagi yang sudah lekat dengan gadget, tentunya PR buat orang tua adalah menciptakan kegiatan lain yang bisa menjadi pesaing. Jadi ada alternatif kegiatan lain yang tidak kalah menarik dari gadget. Oh, oke. Berarti memang hal orang tua atau orang dewasa di sekitarnya itu harus lebih kreatif ya Bu ya, betul. untuk menyajikan gitu kegiatan-kegiatan. Betul. Kemudian kalau yang sudah sangat lekat tadi, perlu kita berkomunikasi sama anak. Jadi tidak boleh yang langsung diadakan pembatasan, hanya boleh jam sekian sampai jam sekian, atau tadi diambil karena udah kelamaan main. Tentunya itu akan menimbulkan emosi buat si anak. Yang pertama adalah mendiskusikan tentang aktivitas kegiatan atau jadwal kegiatan. Anak mengetahui bahwa semua aktivitas itu ada jam-jamnya. Salah satunya misalnya jam berangkat ke sekolah, jam tidur, jam makan. Anak dilibatkan dalam pemilihan schedule tersebut. Di jam mana dia akan menggunakan gadget. Nah, bagi yang belum sama sekali terpapar, katakanlah, maka ingat fungsi dari gadget itu ada beberapa hal. Satu, tadi sebagai alat untuk hiburan, bisa menonton. Dua, alat bermain, ada games. Tiga adalah alat untuk pertemanan, ada sosial media. Dan ini yang jarang sekali, yang keempat, ini jarang sekali dioptimalkan, yaitu sebagai sumber informasi. Nah, sebaiknya anak yang belum mengenal gadget ataupun yang sudah lekat, perkuat tentang fungsi dari informasi ini. Media belajar ya Bu ya? Media belajar untuk apapun, dan disosialisasikan informasi ini, ada yang positif, ada yang negatif. Karena kalau anak sekali atau dua kali mengkonsumsi informasi negatif, maka tadi algoritmanya akan menyuguhkan terus menurut hal tersebut. Secara otomatis ya Bu ya? Jadi intinya membuat jadwal bersama sama anak, buat kesepakatan. Ya kan sekarang itu tidak sedikit ya anak yang merasa cepat bosan ya Bu ya, gitu. Sehingga salah satu alternatifnya adalah yaitu lari ke gadget. Berarti memang kita sebagai orang tua harus lebih kreatif, menyajikan kegiatan-kegiatan yang lebih menarik, ya seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang lanjut kepada orang tua ya Bu ya. Nah, pernah saya tuh mendengar bahwa orang tua ya, salah satu orang tua yang mempunyai anak balita, jadi ketika bersama dengan anaknya itu selalu mungkin minta gadget gitu. Nah, bisa jadi karena orang tuanya yang melakukan hal itu di depan anak. Betul. Atau juga misalkan sering scroll time gitu kan, sebelum tidur gitu. Nah, seberapa penting peran orang tua untuk menjadi digital role model untuk anak-anaknya? Betul. Jadi ada semacam adab barangkali gitu ya. Adab yang memang harus dicontohkan secara nyata, konkret kepada anak-anak, agar anak-anak pun mencontoh adab tersebut. Adab di dalam menggunakan gadget tadi adalah membagi juga waktu orang tua. Kapan orang tua menggunakan gadget ini untuk scrolling atau kapan untuk bekerja, karena sekarang pun banyak orang tua yang menggunakan itu teknologi digital untuk bekerja. Maka ketika di jam-jam orang tua bersama anak dan gadget atau handphone berbunyi, mau itu anaknya baru 2 tahun atau anak yang sudah remaja, gunakan adab tadi, yaitu meminta izin. Dikomunikasikan. Izin ya, Bunda akan mengangkat ini, ada si bos nih telepon. Izin, walaupun dia masih sangat kecil. Seperti itu. Jadi gunakan tata cara seperti itu, dan akhirnya anak paham bahwa handphone buat Bunda itu tadi salah satunya adalah untuk bekerja. Dan silahkan orang tua pun memiliki sisi hiburan ya, tadi memiliki mungkin media sosial, dia betul ya, betul seperti itu. Boleh di jam-jam tertentu
Boleh ketika bersama anak, jadi sama-sama, anaknya pun scrolling, orang tua pun scrolling bersama-sama, dan kemudian membahas apa yang dilihat. Nak lihat deh, ini ada ini loh, ada yang lagi viral misalnya gitu ya. Itu akan menarik terutama untuk anaknya remaja. Atau dikala yang terpisah ketika anak-anak bersekolah barangkali sediakan 1 jam khusus orang tua untuk mengkonsumsi itu. Tapi kayaknya lebih seru ya ketika dilakukan bersama, gitu kan. Betul. Akhirnya kan jadi topik diskusi Jadi ya. topik diskusi. Kemudian Intinya interaksi orang tua dan anak tidak boleh terkalahkan oleh gadget. Karena banyak remaja yang mengatakan, mamaku selalu komplain aku pakai handphone terus. betul. Mamaku selalu komplain aku di kamar terus dengan handphone. Terus kalau aku nggak lakukan, aku ngapain Bu Dewi? Terus aku kalau nggak di kamar, aku ngapain di ruang makan? Nggak ada yang seru, Bosen ya. bosan. Karena tadi si mama pun tidak bisa membangun interaksi yang menyenangkan. Ada yang cukup menyedihkan nih kasus, di mana saya usulkan untuk ayo Ma bikin komunikasi dengan dia, jadi bikin WA grup. Sudah Bu Dewi, anaknya 3. Di mana minggu pertama si kakak live grup, minggu kedua si kakak Yang kedua. live grup, dan ketiga akhirnya saya sama suami, dan kemudian suami saya juga live grup gitu. Maka saya tanyakan apa yang sering dibicarakan di grup itu. Bukannya titipan misalnya, mama udah bikin itu ayam goreng, nanti pulang sekolah bukanya di kulkas atau apa. Enggak sih, saya seringnya kirim-kirim video-video ustadz agama gitu. Iya. Terus ibu ada komen nggak di bawahnya? Enggak pada ditonton. Ya sebaiknya itu ajang untuk kita mempererat ya, misalnya Kak udah dibaca belum, itu video itu bagus loh. Terus ketika kita ketemu di meja makan, tanyakan lagi secara real, Diskusi ya, Bu ya, bukan ya. ruang diskusi. Oke, ya soalnya kan iya ini banget ya Bu terkait penggunaan gadget gitu ya, orang tua dan dewasa gitu. Betul. Jadi interaksi yang real harus bisa mengalahkan apapun yang ada di gadget ini. Harus lebih menarik ya Bu ya. Oke, berarti lebih kepada gimana orang tua cara membangun rutinitas digital yang sehatnya ya Bu ya. Betul. Mungkin ada tips lain Bu untuk membangun rutinitas digital yang sehat di rumah tanpa ada drama ya. Jadi tadi kalau anak-anak itu adalah usia bermain, usia yang mereka butuh untuk aktivitas secara kinestetik, bergerak. Dengan bergerak akan terjadi motor planning. Misalnya saya bergerak mengambil cangkir ini, dengan saya hanya melihat cangkir ini saja, itu proses-proses psikologisnya akan berbeda. Ketika saya bergerak ada motor planning, ada perencanaan gerak untuk mengambil ini. Gimana caranya mengambil ini? Otak kitanya akan bekerja. Maka ajaklah anak-anak untuk lebih membuat proyek. Ketika kita memiliki anak SD kelas 6 ke bawah, jangan berharap rumah kita akan rapi. Bikin proyek, dus bekas aqua kita bikin, ayo ajak anak-anak bikin baju robot, ada gunting, ada selotip dan lain sebagainya. Nah itu adalah aktivitas kegiatan lain tadi yang bisa menjadi pesaing daripada gadget. Jadi ajakan orang tua untuk anak sesuai dengan usianya membutuhkan gerak. Papan setrika dijadikan luncuran buat anak main mobil-mobilan, itu seru banget bagi anak ya. Nah kalau kita tidak bisa menghadirkan itu di rumah, jangan salahkan kalau anak akhirnya asiknya dengan menonton tadi gadget. Harus sudah terfasilitasi di gadget, sudah terfasilitasi. Oke. Nah kalau misalkan tadi Bu, berarti kan orang tua harus lebih menarik, menyajikan kegiatan lebih kreatif ya Bu ya, menyajikan kegiatan-kegiatan kreatif. Apa sih Bu yang masukan dari Bu Dewi gitu ya, yang bisa mendorong orang tua ini penting nih harus dilakukan di rumah gitu, karena kan kadang iya sebagai orang tua gitu ya Bu, tidak menutup kemungkinan banyak kegiatan lah gitu, banyak hal yang harus dilakukan sehingga akhirnya ingin yang simple saja gitu kan. Betul. Kira-kira yang mendorongnya apa gitu? Bahwa orang tua pun perlu punya schedule, dan ketika melakukan aktivitas yang bersama anak itu orang tua tahu
dia tidak akan seharian juga dengan kegiatan itu. Jadi dengan memiliki schedule, orang tua tahu kapan saat dia harus secara totalitas bersama anak, dan itu adalah sesi yang sangat penting, bukan hanya untuk saat ini dengan dunia digital anak-anak, tetapi juga untuk diingat sepanjang waktu buat ya. Ya, berarti bukan cuma membuatkan untuk anaknya saja, Iya. berarti orang tua juga di rumah harus membuat jadwal rutin yang teratur ya, Yang Bu Dewi ya, teratur, gitu, betul. supaya nanti menjadi contoh juga untuk anak-anak. Oke, baik Bu. Tadi mau kembali ke tentang penggunaan gadget sama anak-anak ya Bu ya. Apalagi sekarang anak remaja mungkin sebagian sudah mempunyai akun media sosial masing-masing ya Bu ya, gitu. Nah, pernah ada kasus Bu ketika anaknya mengupload video di medsosnya, kemudian anaknya ini mendapat komentar negatif atau cyberbullying gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut, baik untuk anaknya gitu ataupun untuk pencegahan ke depannya? Betul. Jadi hati-hati ketika anak baik meminta izin ataupun tidak untuk memiliki media sosial. Gitu ya, perlu tutorial. Selain izin adalah perlu tutorial bagaimana bermedia sosial. Satu, mengingatkan tentang ada teman, kan tujuannya untuk mempererat pertemanan gitu ya, teman-teman. Maka ada teman yang real, yang kamu kenal di sekolah. Ada teman yang bisa aja itu tidak setara, seusia dengan kamu, tetapi dia bisa aja mengaku seusia dengan kamu, yang mungkin ingin berkenalan dengan kamu. Maka kita kasih tahu, untuk media sosial awal itu harus teman yang benar-benar dikenal secara real. Itu cara paling aman. Jadi teman sekolah, teman les, kalau teman yang tidak kamu kenal, tidak perlu di approve gitu, diterima. Jadi pembatasan itu akan membuat anak tidak jauh berbeda antara dunia pertemanan di medsos dengan yang di real. Kedua adalah mengenai kebebasan berpendapat. Jadi katakan teman kamu yang di sekolah mungkin sangat santun, berbicara dengan kamu, berpendapat dengan kamu. Ketika dia ada di rumah dan jauh dari kamu, bisa aja secara spontan memberi komentar negatif, yang mungkin saat itu kondisi dia juga sedang tidak baik-baik saja, sedang kepancing hal lain. Maka apapun komentar negatif itu tidak boleh diserap secara 100%. Ini ada kasus di mana si anak ini ketika SD itu ada komentar negatif dari teman yang sebenarnya tidak dikenal, mengatakan jelek mengenai gigi gitu ya. Nah ini sampai mahasiswa, sampai sudah lulus pun dia kalau foto itu tidak pernah memperlihatkan mau giginya. menunjukkan. Betul. Padahal sudah berbagai cara juga ya, dengan diberikan behel dan lain sebagainya, tapi tetap tidak bisa membuka mulutnya gitu, untuk tersenyum. Jadi kan mendalam, alangkah berat, betul. Tapi alangkah beratnya efek dari cyberbullying itu ya, komentar. Nah, kalau tadi kan lebih kepada bagaimana untuk mengatasi anak kita jika terkena cyberbullying atau komentar negatif seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kebalikannya Bu, misalnya kalau justru itu adalah anak kita yang melakukan hal seperti itu. Nah, bagaimana nih kita Bu sebagai orang tua, kan was-was ya. Ada pertemanan di real pun juga memang kita tidak bisa mengikuti secara langsung gitu ya. Ada yang namanya jejak digital ya, jadi itu pun harus dimasukkan di dalam tutorial tadi. Maka sekarang kita tahu banyak anak-anak melakukan kesalahan gitu, dan beberapa hari kemudian ada pernyataan permintaan maaf gitu ya. Jadi walaupun itu sudah dilakukan, tetap masyarakat akan teringatnya pada perilaku dia yang pertama, dan itu juga akan menimbulkan efek yang guilty, rasa bersalah, rasa malu yang berkepanjangan buat si anak. Apabila itu sudah terjadi, maka tidak apa-apa anak kita puasakan dulu tentang media sosial. Jadi kita bantu
Jangan sekali-kali orang tua ketika anak memiliki masalah, kita malah memperkuat perasaan bersalahnya pada si anak, misalnya dan mengatakan, tuh kan mama udah bilang, makanya hati-hati gitu ya. Tapi mungkin mencarikan jalan keluar tadi. Sementara tidak bermedia sosial selama mungkin 1 tahun, sampai kamu bisa menerima bahwa itu adalah kesalahan yang akan dan mampu kamu tebus dengan perbuatan-perbuatan positif lainnya. Oh, berarti Insya memang Allah ya masyarakat Indonesia itu pemaaf kalau menurut saya ya. iya Bu, tapi mungkin berarti tetap kembali dari orang tuanya ya Bu ya, gitu. Betul. Termasuk juga mungkin ada pengaruh dari lingkungannya juga mungkin ya Bu ya. Betul. Tidak selalu dampak dari digitalnya. Betul, ketika anak melakukan kesalahan di dalam tadi bermedia sosial yang buruk, rekornya itu jarang yang sendirian. Biasanya karena bersama teman. Jadi keluarlah kata-kata impulsif atau komentar-komentar negatif. Oke, baik Bu. Nah, kalau misalnya Bu tadi kan anak udah mulai terbiasa menggunakan medsos, mungkin mudah-mudahan kita sudah bisa bijak ya Bu ya, ada tahu batasan kapan anak boleh menggunakan medsos gitu ya. Nah, kan biasanya kalau yang sudah terbiasa menggunakan medsos itu cepat bosan. Apa itu termasuk jadi overstimulasi? Ya betul, karena tadi apalagi short gitu itu cepat sekali ya, TikTok mungkin ya salah satunya itu cepat sekali algoritmanya dan tayangnya sebentar-sebentar, membuat anak jadinya bosan, tapi ya tidak bisa menghentikan, seperti terus-menerus sampai tadi tidur malam ya, jadi larut tidak ada ngantuk-ngantuknya karena on sambil dia ngerasain kejenuhan. Maka ketika itu berhenti, ada rasa kosong di anak, terutama remaja ya. Ini ada kasus menarik. Jadi orang tuanya sedang bermasalah di dalam pernikahan. Selama 3 tahun, anak ini kelas 6 SD. Dia penasaran bagaimana sih sebaiknya kalau berumah tangga itu, apakah semua rumah tangga itu seperti orang tuaku gitu. Jadi dia masuk, saya tidak tahu nama aplikasi ini, tapi dia jadi memiliki suami dengan chatbot gitu ya. Dia bersuami dan itu betul-betul seperti real. Jadi ada acara menikahnya, kemudian hamil. Hamilnya itu sama 9 bulan sekian hari, seperti benar-benar real. Dan si suami ini memerankan tokoh yang sesuai dengan yang dia idamkan. Itu 3 tahun dia menggunakan, nggak tahu aplikasi atau apa ya, chatbot gitu. Nah suatu hari karena orang tuanya berpisah, akhirnya jadi handphonenya itu diambil ya. Dan anak ini benar-benar dia bilang, Bu, aku serasa bercerai 2 kali. Satu orang tua aku bercerai dan aku sendiri bercerai. Pribadi gitu. SMP sekarang anaknya. Dan ya akhirnya masalah-masalah psikologisnya berdatangan. Nah, ketika anak sudah terpapar seperti itu gitu kan ya Bu ya, karena kan ketika apalagi sekarang di iklan-iklan itu algoritmanya suka otomatis kan seperti ya Bu ya. Nah, kira-kira langkah praktis yang bisa dilakukan untuk orang tua mengatasi hal tersebut itu bagaimana Bu? Harus sering dipeluk anaknya ya. Jadi sentuhan, pelukan. Apalagi remaja itu tolong sekali kalau kita ingin dekat, ingin lebih dekat, ingin lebih dipercaya, ingin dipilih oleh anak kita sebagai sosok yang nyaman, tolong kurangi kritikan. Dan tolong kurangi nasihat. Karena hampir semua nasihat itu ada kok di dunia digital ya, anak-anak sudah tahu. Betul. Dikurangin bukan tidak boleh ya, tapi tidak boleh sesering itu. Mungkin jadinya over ini ya anaknya ya, malah jadi makin menjauh gitu ya pada orang tua. Malah jadi apa ya, tidak percaya mungkin bisa jadi ya Bu ya gitu, karena mungkin terlalu banyak input ya. Oke. Nah, tadi Bu masih berkaitan dengan anak-anak, terutama anak remaja gitu kan, dari konten-konten, nonton konten kreator lah segala macam gitu kan. Kan sekarang di media sosial lagi rame ya, anak tuh lagi kebanyakan mau jadi gaming. Jadi konten kreator. Nah, kadang kan seperti tadi kalau kita dari orang tua melihat dampak-dampak itu kan menjadi kekhawatiran tersendiri ya Bu ya. Gitu.
Nah, kira-kira bagaimana sih Bu kita supaya anaknya juga bisa tetap menyalurkan keinginannya, Iya. tapi dengan rasa aman gitu? Iya. Pertama, ajarkan untuk menjadi seorang konten kreator itu dia harus pandai mengangkat, memfoto gitu ya, picture sesuatu yang menarik. Kan itu yang akan dijadikan konten gitu ya. Maka anaknya diperkuat untuk bisa memvideokan sesuatu, editing gitu ya. Jadi sekalian kita ajarkan tentang keilmuan di arah bidang itu. Bagaimana dia memasukkan mungkin musik di tayangannya. Yang kedua adalah si anak digali, diasah lagi keterampilannya untuk bisa literasi. Karena semua hal yang ada di dunia itu, mau YouTuber, konten kreator, haruslah pandai berliterasi ya. Nah, kita tahu anak-anak kita tuh sangat mentok gitu ya di dunia literasinya. Masa katanya minim ya, kadang bercampur-campur. Nanti di situ dia akan merasakan satu tantangan, dua mungkin ngerasa susah gitu. Susah, lebih baik jadi yang lain. Mungkin dia akan akhirnya memilih cita-cita yang lain. Dan orang dewasa di sekitar atau orang tua harus sangat memberikan role model yang mengagumkan tentang profesi, pekerjaan. Misalnya om itu seorang IT, maka sekali-kali ikutin ke tempat omnya bekerja, lihat om bekerja itu seperti apa. Misalnya uaknya dokter, seperti itu ya. Jadi ada peminatan yang beragam, tidak hanya itu saja. Lebih kepada dikenalkan dengan ragam aktivitas profesi yang lain ya Bu ya. Iya kan, karena saya tuh melihat anak-anak sekarang kan untuk main gadget itu nggak perlu diajarin ya Bu ya, gitu. Mereka udah pintar sendiri gitu. Betul. Bahkan lebih cepat ya, karena mungkin kan dunianya ya Bu ya. Betul. Ya, gitu kan udah mulai bermunculan. Aku tuh mau jadi gaming, mau jadi konten kreator di game gitu. Sementara karena orang tuanya mungkin beda zamannya, gitu, apalagi yang di atas milenial, begitu ya Bu ya. Itu kan harus menyeimbangkan gitu ya. Gitu. Oke, terkait yang penggunaan digital ya Bu ya, pasti kan ada pendekatan yang berbeda nih untuk usia anak usia dini, kemudian anak usia SD dan juga bahkan anak remaja. Ya. Kira-kira pendekatan seperti apa sih Bu supaya tadi bisa bijak dalam penggunaan digital ini? Baik, tadi kalau dunia anak kita tahu penggunaan gadget ini hanya untuk mungkin bikin video alat ya, dan tontonan tadi ya, alat ya. Kemudian anak SD adalah bagaimana anak ini bisa mengetahui apapun itu dari gadget. Untuk sumber belajar. Sumber belajarnya kayak bendera-bendera negara, kita main tebak-tebakan, seperti ya. Jadi jadikan kegiatan menggunakan gadget ini sebagai ilmu pengetahuan lain yang tidak diajarkan di sekolah, kita bisa cari di sini. Dan itu menjadi media orang tua dan anak makin eratnya dengan permainan-permainan teka-teki, tebak-tebakan, semua ada di situ. Nah, untuk dunia remaja barangkali kita harus memahami remaja itu adalah masa storm and stress. Sesuai dengan hormon yang dia dapat pada saat remaja. Sehingga sering mencari-cari informasi yang berkaitan dengan dunianya tentang remaja. Maka orang tua harus sangat terbuka tentang kemungkinan-kemungkinan yang anak akan dapat dari gadgetnya. Orang tua menjadi pendamping atau tutor barangkali ya. Dan tidak boleh gaptek orang tuanya. Nah itu Bu. Ternyata ada ChatGPT, ada AI gitu ya. Nah, di luar itu semua tentang konten-konten yang menarik, tentang kegunaan, juga tentang pengaturan. Pengaturan jadwal tadi. Jadi pengaturan jadwal ini tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk remaja. Ya, ada batas ininya nggak sih Bu, maksimal penggunaan dari berbagai usia? Ada yang dinamakan adiksi gitu ya. Jadi seseorang dikatakan adiksi dengan gadget itu kalau sudah lebih dari 2 jam sehari.
dan masih merasa kurang. Gitu ya. Jadi batas maksimalnya adalah 2 jam. Batas maksimal 2 jam. Itu semua ya Bu ya? Iya. Semua usia. Nah sebenarnya kalau di bawah 5 tahun itu hanya dibolehkan 1 jam. 1 jam saja. Ya, 1 jam saja. Dan di usia sekolah tadi maksimal 2 jam karena penuh dengan tugas-tugas gitu ya. Artinya 2 jam tadi bukan untuk bermain game atau bermedia sosial ya. Ya karena kan saya lihat itu hasil survei gitu kan ya Bu ya, usia 8 sampai 12 tahun itu bisa kuat 4 jam lebih di layar gitu, yang hasilnya akhirnya kan ketika diambil gadgetnya mungkin karena bisa jadi ada beberapa faktor ya Bu ya, karena mungkin cara mengambilnya yang tidak sesuai gitu kan, akhirnya kan emosinya meledak. Betul. Kira-kira ada tips Bu Dewi untuk penggunaan digital di rumah untuk orang tua? Nah, kita tahu kenapa lama itu akan membuat anak tadi adiksi. Dan adiksi itu apa dampak negatifnya. Nah, para ahli mengatakan ketika kita menyukai tontonan, sesuatu yang sifatnya visual, itu akan terdampak dopamin yang terlalu banyak di otak. Dopamin yang terlalu banjir di otak, dopamin itu hormon kebahagiaan ya. Senang semua orang pasti ya. Tetapi itu kalau kebanyakan akan menyebabkan penyakit yang namanya anak muda sekarang dinamain penyakit mager. Malas gerak. Udah kasihkan ya, haus gitu minum ada di sini, tapi malas sekali untuk mengambil dan kemudian minum. Jadi mereka seringkali menunda-nunda. Jadi Mrs. dan Mister entar gitu ya. Entar ada disuruh pun rumahnya suruh apa seperti itu. Maka tadi tips untuk orang tua adalah pengaturan layar itu wajib diberlakukan oleh orang tua. Jangan sampai justru layar yang mengatur kehidupan anak-anak kita dan juga diri kita. Yang dari orang tua juga dulu ya Bu ya, gitu. Bagaimana orang tua juga mengatur tadi jadwalnya. Betul. Ibu barangkali mau sharing terkait kasus yang pernah datang ke Bu Dewi gitu, terkait anak usia SD ataupun remaja yang terpapar nih Bu, sudah terpapar karena dunia digital, dampak negatifnya seperti apa, kemudian menanganinya bagaimana gitu. Ada anak yang preschool, kata pihak sekolah mengatakan selama 2 tahun berada di TK tersebut, anak itu hanya berkata-kata 2 kali. Padahal di rumah bisa katakan, jadi dia bukan yang speech delay. Jadi artinya anak ini tumpul mengenai keterampilan bersosial, gitu. Bagaimana menggunakan kata-kata untuk berinteraksi secara 2 arah dengan teman-temannya atau ibu guru. Jadi sangat minim tentang keterampilan sosial. Nah, oleh karena itu tips buat para orang tua, mungkin seiring dengan kesibukan kita yang aneka ragam, apalagi sejak kita semua mengalami masa pandemi, kita pun menjadi sangat tumpul di dalam berinteraksi sosial. Maka saya selalu memberikan PR kepada klien saya untuk mama dan papa harus punya teman keluarga. Apa itu? Mamahnya berteman dengan seorang mama-mama, suaminya si mama itu berteman dengan suami ibu, dan kemudian keluarga ini memiliki anak yang seumuran dengan anak-anak orang tua ini. Dan mereka harus ada play date, hangout bareng, sebulan mungkin 2 kali dengan keluarga ini. Anak akan mencontoh melihat, oh gitu tuh cara papa aku memperlakukan temannya. Oh gitu tuh cara mama aku memperlakukan temannya. Dan teman aku ini adalah anaknya teman papa dan mama aku. Ada trust di sana. Lebih bagus lagi kalau traveling bersama keluarga satunya lagi itu. Ya, kalau liburan barangkali sekolah, maka ngadain glamping ke alam bersama keluarga. Berarti memang penting sekali ya Bu ya, ternyata kan, karena kesibukan terlena dengan kesibukan gitu kadang gitu ya, apalagi yang orang tuanya memang sudah sibuk di weekday, kemudian anak juga kan sekolah di weekday, akhirnya menggunakan waktu weekendnya tadi untuk rebahan. Nah, apalagi yang LDM nih, yang papahnya kerja di luar kota, itu kan seperti kehilangan
peran karena saya jauh. Salah sekali, gunakan tadi gadget. Di situ gadget sangat penting. Misalnya mengaji bareng, pakai Zoom, Virtual anak-anak di ya? rumah, iya virtual betul. ya. Dan anak pun melihat papanya juga mengaji bareng di situ. Masih bisa mengajarkan matematika, mengaji bareng tadi ya setiap maghrib. Jadi rasa berkeluarganya, interaksinya tidak hilang. Bahkan tahu gadget ini sangat bermanfaat tadi teknologi digital ya. Memudahkan segala sesuatunya betul, gitu ya. betul. Kalau video call pasti nggak mau anak-anak karena sedih lihat papanya dan merasa dipaksa enggak gitu. Tapi kalau ada kegiatan bersama, kegiatan mengaji ya, itu pasti akan suka. Jadi memang disusun kan ya Bu ya jadwalnya ya. gitu. Tidak ada yang tidak bisa ya Bu ya. Sekalipun betul. tadi LDM berarti Tidak ada kata terlambat. betul, tidak ada kata terlambat juga. Oke, baik. Bu Dewi izin mau menginfokan kembali untuk ayah dan bunda peserta podcast Titian Silaturahmi, jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah admin kirimkan di kolom chat Zoom ya. Oke, baik. Bu Dewi kita lanjut lagi ya tadi terkait penggunaan digital. Ada nih yang bertanya, anak saya itu sulit berhenti bermain gadget meskipun udah diingetin berkali-kali gitu. Kadang iya membuat emosi mungkin ya gitu di rumah juga jadi emosi tidak stabil. Bagaimana nih cara mengejaknya, tips gitu ya Bu ya untuk supaya bisa berhentinya dengan cara yang smooth gitu. Saya mau tanya para mamah dan papa nih punya juga nggak game yang diinstal sama anak-anaknya? Gimana ya Bunda, ada tidak gamenya? Yang dimainkan juga ya Bu ya, dimainkan sama orang tuanya gitu. Jadi masuklah kita nyebur ke situ ya, dan jadikan itu bahan diskusi sama si anak gitu ya. Kalau perlu kita mabar sama anak ya. Jadi anak tidak hanya mabar dengan teman-temannya, tapi juga dengan orang tua sesi kita ya, orang tua. Nah, karena orang tua masuk ke dunianya, maka anak akan lebih welcome ketika orang tua pun mengajak hal lain selain si bermain tadi. Tapi orang tuanya ya cukup tahu aja ya, jangan sampai orang tuanya adiksi. Malah keterusannya jadi. Betul. Kemudian selalu hadirkan di samping anak permainan-permainan, hal-hal lain di samping anak ketika dia scroll dan mencari atau mendownload agak lama, dia akan teralih kepada mainan tersebut. Nah, boleh sebuah kejutan yang si anak tuh pernah minta dulu, terus belum pernah diberikan, tiba-tiba dihadirkan. Ya. Kemudian kita membahas. Kalau remaja mungkin buku tuh sekarang jadi asing banget buat anak-anak remaja ya, karena capek katanya kalau baca buku ya. Tapi sekarang banyak yang menarik ya, ada komik mengenai tokoh-tokoh dunia berbentuknya komik ya. Jadi alternatif lain harus disuguhkan di depan anak. Udah harus ini ya, berarti pendekatannya juga tadi ya Bu ya. Oke. Cooking class itu menarik loh. Cooking class ya, karena kelas untuk bikin kue atau apa ya, dan cari di situ ya, di YouTube gimana cara bikin kue ini, ayo kita praktekkan bareng-bareng. Anak-anak biasanya akan melupakan games ya. Oke, ya tadi kembali lagi berarti orang tua harus lebih menarik lagi, lebih kreatif lagi, berjuang ya Bu ya. Tapi nanti hasilnya pasti akan menyenangkan untuk semua. Memang di awal butuh effort pastinya ya Bu ya. Oke, baik. Ayah Bunda, bagi ayah bunda yang ingin menanyakan langsung kepada Bu Dewi, boleh diketikkan di kolom chat Zoom ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab dari orang tua. Baik, Bu Dewi mau ini lagi ya, mau nanya lagi terkait tadi penggunaan digital anak-anak gitu ya. Tadi tidak hanya anak-anak, kemudian anak balita gitu ya, anak SD dan juga anak remaja, bahkan kan orang tua juga gitu ya Bu Dewi ya. Kalau dari orang tua kan mungkin pasangan kita gitu ya, yang berlebihan nih menggunakan gitu kan. Itu bagaimana sih sebagai pasangan untuk mengantisipasinya, untuk menanganinya? Karena kan nanti akan berpengaruh kepada pola asuh anak-anak. Ini banyak sekali ya. Satu lagi sebelum kita menjawab ke situ, takut saya terlewat, ada tentang love scam. Jadi memerankan sebagai orang yang mencintai,
tapi ternyata itu merampok memeras gitu ya, dengan dalih tadi mencintai. Nah ini banyak di kalangan orang tua juga yang kena love scam ini, dan banyak juga remaja. Nah, itu yang harus kita waspadai ya, dengan jadi dalih melakukan hubungan romans, tapi ujung-ujungnya ada pemerasan gitu ya, mengancam gitu, untuk video ini ditayangkan, dicemarkan nama baiknya. Dan pada saat seseorang sedang mengalami love scam itu, mereka tidak sadar, gitu. Mereka sangat mempercayai ini adalah hubungan yang real gitu. Nah, bagaimana pasangan tadi ya? Pasangan nih, kalau tadi kan anaknya, sebelumnya kita membahas anak. Sekarang di dalam teorinya Steinberg mengenai meningkatkan hubungan interaksi suami istri, salah satunya ada saran mengenai touching. Touching tentunya sentuhan ya. Jadi ketika pasangan kita itu sangat asik dengan gadgetnya di luar pekerjaan, maka tingkatkan sentuhan. Seperti misalnya kita bikin kopi, misalnya kita kasih kopinya, mau dikasih ke tangannya sedang main ya, maka tidak apa-apa, letakkanlah di meja, kemudian sentuh bahunya tuh Pak, kopinya gitu ya. Jadi tingkatkan touching ya, sehingga nanti perasaannya menjadi lebih lebur, ya, tidak hanya ke situ aja. Jadi yang pertama ada touching itu ada dua. Satu, touching secara fisik tadi, sentuhan tangannya. Di mobil kalau antar berangkat, maka tangan hangus, pegangan ya, ditingkatkan lagi touching. Tidur pun tidak boleh yang karena kesal ya, terpisah di ujung dan di ujung. Jadi harus ada bagian tubuh yang saling sentuh tadi, kaki dengan kaki atau tangan dengan tangan. Kemudian touching secara non fisik, bentuk-bentuk perhatian ya. Ketika tadi malam dia mengeluh sakit kepala, kemudian tadi berangkat kerja, kira-kira udah nyampe belum ya? Kayaknya udah nyampe. Maka pertanyaan pertamanya adalah bukan kok belum sampai-sampai, kemana dulu? Tapi tanyakan gimana sakit kepalanya, masih enggak? Perhatiannya berarti ya. Nah, perhatian itu juga bentuk-bentuk. Oke, berarti memang pasangannya harus yang lebih membantu ya Bu ya, tadi membantu. Mungkin aja dia juga tidak menyadari bahwa dia sudah terlalu berlebihan ya Bapak. Oke, baik. Karena kan kalau tadi berawal dari kita sebagai pasangannya yang merasa pasangan kita tuh sering banget main gadgetnya gitu kan. Berarti dimulai dari kitanya ya Bu. Mungkin kalau pasangannya kan memang lagi asik ya Bu ya. Gitu. Oke. Nah tadi Bu, itu kan berdampak dari hubungan orang tua ya Bu ya. Gitu kan. Pasti kalau yang belum tahu, mungkin belum ikut podcast kali ini, belum tahu caranya gimana nih ketika pasangan kita lagi asik, kok lebih asik main dengan gadget gitu kan. Itu kan akhirnya hubungannya kurang baik di rumah. Sama dengan ke remaja Bu Sofi. Jadi selain touching ditingkatkan, juga tolong kurangi kritik. Kadang si pasangan ini mengatakan, habis ngobrolnya nggak enakan gitu. Pasti aku ditanya-tanya hal-hal yang yang sifatnya privacy mungkin buat dia ya, jadi tidak nyaman, akhirnya ya ke gadget. Atau ada juga nih seorang mama muda-muda tidak ada nih ya di kalangan yang nonton maupun yang kita di sini. Setiap suaminya pulang dia main gadget, justru katanya me time. Karena udah seharian ngurusin anak, jadi bagian aku me time gitu ya. Ini pun mungkin penggunaan kata me time yang kurang tepat. Nah, terkait yang pasangan, bagaimana sih Bu membangun kelekatan tadi ya untuk orang tua supaya yaitu di rumahnya itu anak-anaknya bisa terbebas dari digital. Kemudian kan dengan adanya hubungan yang baik antara orang tuanya itu kan bagaimana nih pengaruhnya kepada anak-anak di rumah? Iya. Jangan lupa tentang dunia anak itu adalah dunia bergerak. Maka orang tua dan anak harus punya acara-acara libur, weekend gitu ya, yang tidak hanya ke mall, tidak hanya ke resto, di mana masing-masing di meja juga menggunakan gadget. Ya. Nah iya betul.
Jadi dengan mengakrabkan kembali anak dengan alam, ya, hiking, tadi ya, glamping, camping barangkali. Kalau perlu ya bikin tenda di dalam rumah, camping sama anak-anak. Tidur tidak di kamar sekali-kali ya. Meskipun di depan rumah ya Bu ya. Iya, bikin di depan rumah. Jadi kedua orang tua pun memanfaatkan sisi quality time baik dengan pasangan maupun dengan anak semaksimal mungkin. Tadi mengenai teguran, pemberian nasihat harus dilakukan pada saat yang tepat, bukan di saat with time tadi ya. Apalagi jangan sampai pas anak melakukan kesalahan. Ya, betul. Ya, Bu Dewi, ini ada pertanyaan ya Bu ya? Iya, boleh. Oke, ya, mau membacakan pertanyaan dari Bunda Alvina. Nama saya Bunda Alvina, domisilinya di Depok. Ya, alhamdulillah jauh sekali ya. Karena ini pesertanya tidak hanya orang tua keluarga harus saja, tapi memang ada dari luar ya. Saya bekerja sebagai pengasuh anak, Dok. Bagaimana caranya kita sebagai pengasuh menyelaraskan atau mengingatkan orang tua anak yang saya asuh? Karena cara asuh kita berbeda. Saya sudah berkali-kali mengingatkan untuk anak dibatasi screen time-nya, tetapi tetap saja oleh mereka diberi waktu bebas. Nah, seringkali bisa seharian nonton TV katanya tanpa jeda. Dan ketika anak tantrum karena jengkel, gadgetnya malah yang disalahkan sama anaknya, disalahkan anaknya. Kira-kira bagaimana sikap saya yang sebaiknya untuk dilakukan? Ini luar biasa sekali ya, malah yang lebih aware adalah pengasuhnya. Mbak Alvina-nya ini luar biasa, ikut nonton dan ikut tadi memikirkan. Betul, ya gitu. Tidak hanya bekerja saja gitu, tapi membantu ya Bu Dewi ya. Gitu. Nah, karena Mbak Alvina udah demikian aware ya, maka saya akan bekali Mbak Alvina dengan tadi selalu kreatif menciptakan kegiatan lain yang anaknya merasa itu seru, sesuaikan dengan usia anaknya ya Mbak Alvina ya. Tadi usia anaknya dicantumkan tidak? Tidak ada ya Bu. Jadi tidak apa-apa nonton TV, tapi sambil tadi main tenda, main rumah-rumahan ya. Nanti kalau anaknya dua, yang satu jadi koki, sekalian nanti potong-potong masakan pakai pisau dari plastik itu ya. Jadi Mbak Alvina juga bisa sambil masak, sambil libatin anaknya ya. Terus tadi bikin dari dus-dus bekas apapun dikumpulkan ya. Nanti dibikin kreativitas buat di mobilan dan lain sebagainya. Nah, nanti kegiatan nonton TV ini untungnya hanya televisi ya, atau ada gadget. Nah, kalau televisi itu sebenarnya jauh lebih sopan efek negatifnya dibanding gadget. Karena televisi itu berjarak dengan jangkauan anak, dan anak masih bisa melakukan aktivitas lain, mewarnai sambil nonton TV ya. Tapi kalau gadget anak harus memegang, jadi tangannya tidak melakukan kegiatan lain. Tapi gimana Bu? Di sana ada dengan gadgetnya juga nih. Ada dengan gadget ya. Dengan gadget. Nah, kan udah semakin dekat. Karena tadi anak itu memerlukan tangannya untuk aktivitas lain, maka tadi dilibatkan dengan kegiatan yang entah itu menggunting, bikin apa, sehingga gadgetnya akan disimpan. Mungkin ada tips dari Bu Dewi untuk caranya Mbak Alvina ini mengingatkan ke orang tuanya. Nah, mungkin ya pasti sungkan ya Bu ya, gitu. Betul. Nah, kira-kira seperti apa? Mungkin dengan praktek langsung tadi terhadap anak-anak dulu, sehingga anak bisa lebih sedikit, lebih minim menggunakan gadgetnya. Dan lihat selama sebulan, Mbak Alvinanya harus sabar. Setelah sebulan ada perubahan, barulah kita bisa sampaikan semacam evaluasi ke orang tuanya. Bu, sekarang udah sebulan ini loh anak-anak begini. Nah, jadi sekarang lebih begini. Gimana kalau ke depan ada jam-jamnya aja Bu. Nah, jadi kita memberikan usulan dengan bukti sudah berhasil, sudah dibuktikan gitu dulu ya. Kalau di awal mungkin terkesan mengajari, jadinya mungkin kurang bisa begitu menerima ya. Mungkin berarti Mbak Alvinanya juga harus lebih bersabar dulu ya Bu ya, sampai kan sebulan ya. Iya, sampai terbukti dulu nih gitu ya.
ada hasilnya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, saya Bianya Ganinya, MI1B dan Gibran dari kelas PG. Anak-anak saya alhamdulillah Masya Allah sudah mau jalan 3 bulan ini stop screen time. Wah, keren banget ya. Baik itu gadget ataupun TV. Sampai kadang kalau abinya kebetulan sedang dinas di luar kota pun saya kasih video call-nya hanya di laptop. Oh iya, Keren ya, ya, tadi belum apa gitu ya. karena kebetulan WA saya pakai WA di laptop. Nah, seringkali saya ajak main dengan teman-teman saya dan anak-anak teman saya. Playdate ya, Bu ya. Anak-anak dari teman-teman saya itu kebetulan memberikan gadget kepada anaknya. Sehingga anak-anak saya jadi rasa ingin main gadgetnya, tapi tetap saya larang. Nah, meskipun di weekend nih. Iya. Pada akhirnya anak saya yang besar selalu bilang sama temannya, HP dan tab aku lagi disita dia, jadi aku nggak bisa mabar loh. Tapi saya tetap memberikan pengertian bagaimana efeknya itu kalau sudah main gadget. Dan alhamdulillah anak saya mengerti. Tapi jadinya setiap main sama teman yang pakai gadget, dia selalu menunjukkan wajah sedih. Tapi di sisi lain dia bisa jadi anteng main sama adiknya, walaupun ujungnya pasti minta pulang lebih awal. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah yang saya lakukan itu terlalu ketat atau salah? Karena pernah saya kasih izin share nonton bareng temannya itu emosi yang kurang baik ditunjukkan lagi. Nah, bagaimana ya Bu baiknya? Ya, jadi karena tiba-tiba diputus pasti ada masa sakau ya. Dan ketika kena lagi dia bisa jadi emosi lagi. Jadi Mama Gibran pertahankan sampai nanti bisa anak dengan bijak ya. Mungkin setahun ke depan ya. Nah, gimana kalau sedang bersama teman-temannya? Nah, Mama Gibran jangan kalah. Kalau anak lain dibekali gadget sama mamanya, Gibran pun dibekelin. Misalnya permainan anak ya yang menggunakan gerak ya. Jadi ada semacam apa sih itu yang dilontar ke atas, cari space lapangan misalnya ya di pesto atau ketika playdate itu. Atau sekalian bekal bola ya, bulu tangkis. Jadi bisa memainkan itu. Dan saya yakin yang main gadget akhirnya jadi merasa nggak seruan lari-lari. Ya, jadi Diberikan alternatif mainan ya, dibekali mainannya. Tapi itu perilaku yang tadi Bunda Bia sama Gibran sudah lakukan, apa itu berlebihan atau tidak, Bu? Sebenarnya terlalu ekstrim tadi berhentinya sama sekali, tapi sekarang kan sedang dalam masa pembiasaan. Jadi tidak apa-apa sepanjang anaknya tadi lebih baik kan interaksi sama adik ya. Itu tetap dilanjutkan ya, Tetap ya? dilanjutkan ya. Boleh vlog buat bundanya Bia dan Gibran. Ini Baru bagus sekali tadi ya. sudah 3 bulan Betul. lepas dari screen time ya. Ya. Oke, baik, pertanyaan berikutnya. Ini kebanyakan dari luar nih sepertinya. Ini ada dari Garut ya, Bu Dewi. Salam dok, saya Ulan dari Garut. Anak saya usia 5,5 tahun. Kesehariannya dijadwalkan screen time 20 menit sebanyak 3 kali. Jadi sehari 1 jam atau 60 menit. Sebelumnya kita tetapkan aturan kalau melanggar konsekuensinya maka dikurangi screen time-nya jadi 2 kali dalam sehari selama 10 hari. Pernah dia melanggar di hari ke-7. Dari gurunya ada laporan kalau anak saya fokusnya jadi berkurang dan distraksinya jadi lebih lama. Pertanyaannya adalah bagaimana diskusi atau komunikasi dengan anak, cara agar anak bisa mengurangi jadwal screen time-nya, bukan ditakut-takuti tapi paham dalam penggunaan handphone sehingga dia kalau sudah besar bisa bijak menggunakannya. Pertanyaan yang bagus juga nih ya Bu ya. Usia berapa tadi? Ada 5,5 tahun Bu. Oh iya, 5 tahun. Nah, ini kesempatan yang baik Bunda Ulan. Mengajarkan tentang habit, ya, tentang kebiasaan. Walaupun anaknya baru 5,5 tahun, tapi dengan cara penyampaian kita yang baik, anak 5,5 tahun zaman sekarang tuh pinter-pinter loh ya, dia akan paham. Dengan mengatakan tadi informasi itu ada yang positif, ada yang negatif. Dan kalau kita mengkonsumsi terus-menerus mengulang-ulang sering, misalnya kita tak makan nasi, kalau sama anak-anak kita pakai contohnya, kita makan nasi, kita tahu nasi itu rasanya nggak jelas gitu ya, apa manis atau
asin. Tapi kalau orang terus-menerus mengatakan ke kita, itu asin, itu pahit, nasi itu pahit, berulang-ulang. Kamu terlalu sering, sehingga kamu akan tersugesti bahwa nasi itu pahit. Maka tadi penggunaan game, mungkin kalau 5,5 tahun baru game ya, belum bermedia sosial. Iya. Penggunaan game yang terus-menerus akan membuat kamu seperti di dalam game itu. Di dalam game itu apa sih? Kamunya bisa apa-apa cepet-cepet, apa-apa bisa restart. Kalau kamu gagal, kamu bisa ulang lagi. Padahal kan kalau kamu belajar di sekolah, kalau jawaban kamu salah kan nggak bisa diulang lagi. Ya. Jadi membuat anak sadar kalau terlalu banyak segala sesuatu itu akan buruk. Apalagi kalau itu sugestinya negatif gitu ya. Jadi anak akan tahu saya harus membatasi waktunya. Nah kemudian disepakati lagi waktunya seperti apa, 2 kali aja misalnya. Tadinya 20 menit. Nah sehingga anak tidak akan tantrum karena ada pengertian sesuatu yang terlalu sering diulang-ulang itu akan berdampak yang negatif. Iya. Bagus sekali ya Bu ya pertanyaannya dari ini kayaknya udah memang karena gadget ini sangat apa ya Bu ya, dampak negatifnya ya Bu ya, sangat mengkhawatirkan gitu, dan alhamdulillah udah banyak orang tua yang aware gitu terkait penggunaan gadget. Berarti tadi Bunda Ulan disampaikan dengan bahasa anak juga mungkin ya Bu ya, karena masih 5 tahun setengah. Baik, Ayah Bunda dan seluruh peserta podcast Titian Silaturahmi, barangkali masih ada yang mau bertanya, boleh di ketikkan di kolom chat ya. Berikutnya masih ada pertanyaan ya Bu Dewi. Apa yang bisa dilakukan orang tua ketika merasa bersalah karena terlalu sering memberi HP supaya anak tenang? Nah, ini kan saya tuh sempat ada kasus ini Bu. Anaknya seorang ayah mempunyai anak balita, gitu. Terbiasa untuk memberikan tontonan video kepada anaknya, sehingga Videonya video apa nih? Nonton video apapun gitu ya Bu ya. Film apa ya? Gitu. Tapi memang sudah di-setting sama orang tuanya gitu ya. Jadi yang tidak otomatis ada algoritma gitu. Nah, jadi lama-kelamaan anaknya ini malah keasikan dan ketika mau makan, salah satu aktivitasnya itu mau makan kalau sambil dilihatin tontonan ya? Gitu. Nah dari situ kan merasa bersalah karena sudah memberikan kesempatan tadi kepada anaknya. Kira-kira orang tua bagaimana untuk mengatasi itu? Ini bagus ya, dan banyak sekali kasus seperti itu ya, hanya bisa makan kalau lihat video ya. Awalnya kalau zaman dulu ya, zaman sebelum ada gadget nih, kalau anak susah makan akan digendong, dibawa sama pengasuh keluar, tuh lihat ayam, lihat kupu-kupu gitu ya, untuk mengalihkan agar dia tertarik sama apa yang dia lihat dan kemudian mau membuka mulutnya gitu ya. Tapi banyak sekarang orang tua yang anaknya susah makan, maka diberikannya tontonan. Atau ketika anak tuh heboh ke restoran supaya diem, diberikannya tontonan. Akhirnya jadi harus ada itu ya. Gimana caranya? Satu, kalau soal makan ya, Bu Sofi, anak-anak sekarang tuh sayangnya kurang memiliki perilaku makan. Yang ada adalah perilaku nonton sambil makan. Karena apa? Karena orang tuanya pun tidak mencontohkan perilaku makan. Makannya suka tidak bersama-sama di meja makan. Satu depan TV, mamanya sedang ini. Kadang jamnya pun berbeda-beda. Mama duluan makan, habis itu papa. Padahal anak itu akan sangat menonton kebersamaan. Mau itu di meja makan atau di lantai ya, full time tapi makan bersama. Nah, kegiatan makan bersama itu harus disosialisasikan untuk menumbuhkan rasa senang melihat yang lainnya makan, bukan senang melihat tontonan. Jadi itu yang pertama, perilaku makannya harus dibagikan lagi ya di keluarga. Banyak anak-anak yang pola makannya seperti itu karena keluarganya tidak punya perilaku makan, tadi tidak mencontohkan ya.
Oke, yang Berarti- kedua, Mm-mm. ketika makan itu, ini usia berapa kebanyakan? Balita Bu. Balita ya? Mm-mm. Jadi akhirnya kan tantrum tuh gak mau makan. Iya. Terus alihkan dari gadget itu permainan yang nyata yang bisa diraih oleh anak. Ya, di sekitar mejanya. Misalnya balok-balok, mobil-mobilan. Jadi hadirkan aja bersamaan Boleh dengan, ya Bu ya? boleh dengan tontonan. Ada juga cara yang lebih ekstrim, yaitu ya no gadget, akhirnya tidak ada tontonan, dan itu bisa membuat anak tantrum dan tidak makan dulu selama 3 hari biasanya. Ya, mereka sangat tidur juga gelisah, tapi setelah itu jadi lebih enak. Jadi tadi ada pilihan-pilihannya, bisa dengan cara ekstrim, bisa dengan cara yang Berarti memang kitanya konsisten mungkin ya Bu ya. konsisten. Nah, Betul. harus konsisten untuk menerapkan Ya. aturannya. Nah, Jangan lupa ketika kita akan memindahkan itu, meminimalisir si tontonan, setiap makan hadirkan 2 sendok. Jadi satu adalah disuap oleh pengasuhnya atau orang tuanya, satu si anak sendiri belajar menyuap sendiri ya. Jadi dia akan terfokus ke situ juga, teralihkan ya. Nah, tadi terkait konsistensi aturan ya Bu ya. Kira-kira bagaimana sih Bu untuk membuat kesepakatan atau komunikasi yang baik untuk membuat kesepakatan di rumah gitu antara orang tua dan anak, terutama terkait penggunaan digital. Kan biasanya mah memang kalau anak yang udah terbiasa sering tadi ya karena emosinya meledak, akhirnya kan drama tuh di rumah gitu. Ini contoh kayak tadi Mama Gibran ya. Sebaiknya orang tua punya raport perilaku anak ya, pencapaian anak. Jadi kayak dikasih poin, token ya, atau poin bintang. Seminggu ini cuman sekian Mama lihat. Seminggu ini kakak lebih banyak bantuin Mama bikin apa. Jadi setiap weekend itu boleh poinnya itu dijumlahkan dan nanti bisa berbentuk reward barangkali gitu ya. Nah, tadi tadi lebih kepada kesepakatan dengan anak, membangun komunikasi. Nah, ini mah misal ya Bu ya, gitu kan kita tadi membuat batasan penggunaan digital untuk anak-anak, misalkan satu hari itu hanya maksimal 60 menit ya Bu Dewinya. Dan itu kan tadi perlu kita samakan aturannya dengan orang tua. Mungkin beda waktunya, tapi kan disampaikan ya ke anak bahwa ayah atau bunda sedang mengerjakan ini, izin menggunakan gadget. Betul. Nah, jika nih seandainya Bu Dewi ada pasangan yang tidak sependapat dengan kita, kira-kira gimana nih menemukan titik tengahnya? Betul. Pertama sekali, mohon perbedaan pendapat tadi tidak boleh tampil di depan anak. Jadi prinsip parenting, orang tua harus selalu nampak kompak atau satu suara di depan anak. Jadi dalam merumuskan mencari jalan keluar tadi, itu tidak boleh di depan anak, dan anak tidak boleh mengetahui itu. Ketika ayah, misalnya saya ibu ya, ketika ayahnya menetapkan bolehlah 1 jam lagi main HP-nya, walaupun kita nampak kesal, tidak boleh kita protes di depan anak ya. Jadi tapi gimana caranya supaya anak besok-besok 1 jam lagi misalnya. Cari seakan-akan tadi itu adalah sebuah reward. Oh iya, nggak apa-apa kakak nambah lagi karena tadi pagi kakak bangunnya bantuin bunda bikinin sarapan buat kita semua. Jadi seakan-akan itu reward. Dan biar sadar juga pasangan kita bahwa kita tuh sebenarnya nggak setuju. Iya. Karena kalau langsung bilang nggak setuju malah jadi drama ya. Dan anak tuh kan akan selalu memanfaatkan mana yang lebih nyaman buat dia. Dia kesini tidak mempan, kesini nih yang mempan ya. Demikian juga ketika tinggal bersama atau main ke rumah nenek. Biasanya nenek kakek lebih longgar aturannya ya. Dan anak akhirnya jadi pulang ke rumah ingin menggunakan aturan yang didapat dari nenek dan kakek. Maka kita informasikan bahwa di sana sih kan di rumah nenek kakek. Atau misalnya tinggal bareng nih nenek kakek ya. Jadi misalnya neneknya di kamar yang di bawah, misalnya orang tua di atas, maka kita katakan kalau di bawah kan di kamar nenek itu aturan nenek, tidak apa-apa kamu mainnya 2 jam. Kalau di sini aturan bunda sama ayah yaitu 1 jam ya, supaya anak beradaptasi tentang aturan. Oh di sekolah juga ada aturan nggak boleh pakai handphone. Oh di nenek 2 jam, di rumah mama tapi jelas. Dan kalau anaknya terus-menerus ada di kamar nenek,
Maka jangan lupakan tentang schedule. Oh, ada saatnya makan, ada saatnya mandi ya. Kembali membuat Kembali. rutinitasnya Betul. tadi ya, rutinitas yang sudah dibuat. Iya. Oke, berarti ini para orang tua memang sudah harus terbiasa membuat schedule ya Bu Dewi ya, Iya, iya. baik untuk anaknya ataupun untuk ayah dan bundanya sendiri Iya, ya di betul. rumah. Baik, lanjut ke pertanyaan lagi ya Bu Dewi. Selamat siang, saya Willy dari Biak. Ini izin Jauh sekali. iya betul Bu Dewi. Izinkan kami bertanya, anak saya usia SMP kelas 7. Saya belum memberikan dia orang gawai, tapi dia jadi ketinggalan informasi Iya, tentang apa betul. itu game atau yang lainnya, sehingga dia jadi tidak pede. Nah, kira-kira bagaimana? Baik, Pak. Ini bagus Pak Pak Willy ya. Willy. Jadi bisa memulai dari nol tadi ya. Jadi pertama adalah karena sekarang pun beberapa pelajaran mungkin bisa ditambah melalui gadget. Jadi tidak ada salahnya untuk mulai diperkenalkan dengan gawai tadi ya Pak ya. Kemudian di gawai tadi mungkin bertahap untuk apa-apa yang bisa diinstal. Ya, jangan dulu misalnya media sosial ya. Tapi penggunaannya dengan informasi tadi seperti Google ya, ChatGPT barangkali ya. Kemudian tadi tentang game, maka anak ini harus setidaknya memiliki satu game saja yang sama dengan teman-temannya. Jadi bolehlah itu diinstalkan. Dan karena anaknya sudah kelas 7, orang tua lebih mudah sebenarnya ketika memberikan tutorial di awal. Misal di sekolah kamu ada praktikum, harus membedah katak misalnya, maka semua harus bawa pisau. Masa papa nggak kasih pisau? Pasti papa kasih kamu juga pisau. Setelah papa kasih, pasti papa tidak akan membiarkan. Pasti saja papa akan ngecek pisau itu dipakai nggak buat kodok tadi ya, gitu. Setelah itu pisaunya dikemanain, papa harus tahu. Demikian juga dengan handphone yang papa belikan. Papa harus tahu pakainya kemana saja. Maka syaratnya nggak boleh di password. Nah, biar bisa kalau di password papanya harus tahu ya Pak Willy. Seperti itu. Oke, Bu Dewi. Tadi terkait main game ya Bu ya. Sekarang anak-anak tuh emang lebih sukanya main game online ya Bu ya. Ini lebih kepada bagaimana sih Bu supaya kita bisa memastikan bahwa anak itu ketika main game itu tetap aman. Karena kan mereka berinteraksi dengan yang luar ya tadi. Jangan lupa para mama dan papa harus ada di samping anak ketika dia main game. Dengarkan, karena kan itu ada celotehan-celotehan dalam bahasa Inggris atau kata-kata makian dan lain sebagainya, kasarnya itu yang nanti akan menjadi terserap oleh si anak. Ya, terbawa. Jadi kita tahu isi obrolannya seperti apa. Oke, berarti memang orang tua disepakati mungkin kalau mau main game harus pas kebetulan ayah dan bunda ada seperti itu ya Bu ya. Pendampingannya. Oke. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya Bu Dewi. Assalamualaikum, anak saya usia 11 tahun dan sudah merengek meminta HP sendiri Bu, dengan alasan ingin punya WA sendiri. Karena aku nggak nyambung ngobrol sama teman-temannya yang sudah punya HP dan WA sendiri katanya. Sedangkan saya dan ayahnya sudah menyampaikan kalau kita akan memberikan HP sendiri di usia kakak ke 14 tahun. Tapi setelah pemikiran dan obrolan panjang, akhirnya ayahnya memberikan challenge ke kakak dengan reward. Kalau kakak bisa mencapai target itu sampai SMP, boleh punya HP sendiri. Apakah boleh nih Bu Dewi? Dan atau harus tetap nanti di usia 14 tahun? Bagaimana tipsnya memberi pengertian tentang itu? Terima kasih. Karena sudah terlanjur tadi ya memberikan challenge, maka challenge-nya harus disertai dengan aturan. Tadi ya Bu ya, salah satunya adalah tadi password. Terus apa aja yang bisa diinstal di sana, dan orang tua boleh sekali-kali mengecek ya, mengecek apa saja yang digunakan dengan handphone tersebut. Tetap mempunyai akses ya Bu ya, tetap orang tua memiliki akses.
Kan biasanya kan memang kalau apalagi udah SMP, biasanya anak tuh nggak mau ya Bu Iya, ya. tidak Ada mau. beberapa anak yang Betul. enggak, ini kan Iya, privacy gitu betul. Bu. Barulah nanti di usia 14 tahunnya dia sudah mulai tidak selalu diperiksa sama orang tua. Mungkin itu ya. Nanti aturannya disampaikan seperti itu. Karena kan sudah terlanjur ada kata 14 tahun gitu. Jangan sampai juga anak memandang orang tuanya jadi berubah aturannya. Tidak konsisten. Bisa ditawar, tidak konsisten ya. Jadi 14 tahun nanti aturannya berubah lagi. Berarti memang supaya tidak ditawar harus konsisten ya Bu ya. Iya, Baik. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Bu, maaf, kalau di rumah tidak ada TV dan tidak dikasih nonton, ketika berkunjung ke tempat yang ada TV, anaknya seperti, wah ada TV, dan ketagihan. Bagaimana nih menyikapinya? Iya, sangat disayangkan ya. Ada keluarga yang memutuskan tidak ada televisi. Dan betul tadi, televisi maupun handphone ya sama-sama menarik dari sisi pencahayaan dan lain sebagainya. Maka menurut saya TV harus diperkenalkan kepada anaknya di rumah, walaupun di rumah itu mungkin tidak tiap hari juga nyala TV-nya, tapi ada ya. Dan ketika misalnya kita takut ada adiknya yang paling kecil misalnya takut terus menerus dan tidak ada mengawasi, maka sepakat tidak akan ada TV. Maka ya tidak apa-apa ketika kita ke tempat lain berkunjung, ada televisi, tapi jangan lupa anaknya jangan sampai larut dengan televisinya. Ketika menonton televisi kita bahas apa yang ada televisi. Jadi Kak lihat itu ininya begini jadi diskusi ya. Keterlibatan kita juga yang hadir di kehidupan anak itu penting. Berarti boleh ya Bu ya. Boleh. Gitu. Boleh diadakan TV-nya, boleh juga tetap tidak ada, tetapi didampingi ketika menonton. Ada pendampingannya ya. Oke, baik. Berikutnya, Ibu ada pertanyaan, bagaimana cara menumbuhkan kemampuan anak untuk mengatur diri sendiri atau self regulation dari penggunaan Betul. Nah, ini tentunya dimulai dari anak kelas 5. Sudah mulai ada konsep diri. Setiap anak memiliki kemampuan untuk menilai dirinya, aku tuh anak yang seperti apa. Maka ada baiknya orang tua pun mengajarkan anak membuat sendiri raportnya tadi. Bukan untuk mama papa, tetapi untuk diri kamu sendiri, menilai diri kamu. Maka tadi masukkan untuk dia itu seminggu ini sudah berapa lama, berapa kali dia mengkonsumsi gadget, dan dampaknya apa yang baiknya. Kemudian kalau dia kebanyakan, dia juga bikin raport yang merah barangkali gitu ya. Aku hari ini, minggu ini karena libur sekolah, jadinya lebih dari biasanya mah. Terus apa dampaknya buat kamu mungkin gitu ya. Dia pun harus berhasil menemukan dampak negatifnya, bukan dari orang tua. Biar anak menemukan sendiri ya. Menemukan. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kalau sebelum ditutup ini karena sebentar lagi sudah mau selesai ya Bunda dari seluruh peserta podcast Titian Silaturahmi. Ini yang ingin saya tanyakan terakhir. Kalau orang tua hanya bisa melakukan satu hal saja setelah mengikuti podcast ini nih Bu Dewi, kira-kira langkah apa yang paling penting untuk memulai membangun keluarga yang sehat di dunia digital? Satu hal yang sangat berharga sebenarnya di dalam kita berkeluarga, yaitu interaksi. Jadi tingkatkanlah interaksi. Harus meningkatkan interaksi ya, dibangun lagi interaksinya di rumah ya Bu ya. Kualitasnya ya. Diperbaiki lagi mungkin gitu ya. Oke, ada Bu Dewi, ini ada sayang satu lagi ya. Mumpung masih ada Bu Dewi di sini. Mohon izin ada pertanyaan kembali. Assalamualaikum, maaf Bu, izin bertanya. Saya pernah dengar dari psikolog kalau anak boleh mulai dikasih gadget sendiri waktu anak usia 13 tahun ke atas kan ya. Nah, kira-kira apa saja ya indikator-indikator yang harus dicapai anak sebelum kita mengizinkan anak memiliki gadget sendiri? Tapi tentunya masih dalam pengawasan.
Ini lebih kepada indikator-indikatornya ya Bu ya gitu untuk memastikan gitu. Baik, kenapa psikolog mengatakan yang sebaiknya dimulai dari usia 13? Yaitu ketika anak sudah memasuki usia, sudah lepas dari masa anak yang tanpa filter ya, tetapi memasuki usia remaja. Jadi cara berpikirnya juga berbeda, ya, sehingga dianggap lebih matang dibanding masa anak. Kemudian indikatornya apa untuk kita bisa memberikan gizi kepada anak? Satu adalah anaknya sudah memiliki pengaturan keseimbangan aktivitas, gitu. Jadi dia sudah bisa mengatur dirinya sendiri, kemandiriannya sudah baik, penjagaan dirinya sudah lebih baik. Misalnya kalau dititipi barang berharga, dia sudah bisa amanah gitu, tahu harus dijaga. Ya. Kedua adalah dia sudah tahu waktu-waktunya dia sholat, misalnya kalau di Islamnya, waktunya dia belajar. Jadi punya schedule yang dianya komit dan tidak merasa berat, sehingga disisipkan untuk ada aktivitas dengan gadget pun dia akan punya jatah tersendiri untuk menggunakan itu dengan lebih bijak. Jadi kalau anaknya yang masih suka diingetin untuk mandi, makan, itu akan sulit kalau dia diberikan gadget. Artinya dia belum siap untuk orientasi waktu, pengaturan waktu. Berarti kemandiriannya sudah terbangun ya, alhamdulillah. Dan juga untuk rutinitasnya memang sudah konsisten seperti itu. Konsisten. Oke. Baik, alhamdulillah Ayah dan Bunda, Masya Allah sekali ya, luar biasa banget materi hari ini, banyak hal yang membuka mata kita hari ini tentang bukan hanya bukan teknologinya yang salah, tetapi bagaimana cara kita mendampinginya ya, seperti itu. Baik, beberapa hal yang bisa kita ingat bersama untuk kegiatan hari ini bukan soal melarang, tapi bagaimana kita menuntun dengan sadar. Anak bukan belajar dari nasihat, tapi tentunya belajar dari teladan orang tua. Keseimbangan digital dimulai dari rumah, dari kehadiran orang tua yang penuh utuh dan penuh perhatian. Baik, terima kasih banyak Bu Dewi untuk ilmunya dan juga pencerahannya yang sangat luar biasa hari ini. Semoga obrolan hari ini menjadi pengingat bahwa dunia digital bukan musuh anak, tetapi sumber belajar baru asal kita bijak mendampinginya. Oke, Ayah Bunda, alhamdulillah sudah selesai untuk kegiatan podcast Titian Silaturahmi episode 4 kali ini. Bagi Ayah Bunda yang ingin mendonasikan hartanya, boleh kirim ke rekening Titian Amal yang ada di layar. Ya, untuk donasi yang Ayah Bunda titipkan akan kami salurkan untuk kegiatan sosial, kemanusiaan, dan juga pendidikan. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Bu Dewi dan juga untuk Ayah dan Bunda seluruh peserta podcast Titian Silaturahmi hari ini. Alhamdulillah antusiasmenya cukup sangat baik. Saya Sofianti pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata selama memandu kegiatan podcast kali ini. Sampai berjumpa di podcast Titian Silaturahmi episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.